Cek percobaan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi acara akan kita laksanakan. Jadi sebelum nanti ada ceramah agama, nanti kita akan membacakan tahlil dulu untuk para arwah dari pendiri dan juga guru-guru yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan juga perlu kami beritahukan bahwa selain memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, pada hari ini juga kita akan melaksanakan memperingati Haul Abah Guru Sekumpul ke-18 beserta haul jamak dari para pendiri dan juga guru-guru yang telah berpulang ke rahmatullah Komplek Pendidikan Ibnu Sulaiman, Desa Sungai Awang, Kecamatan Lampehong. Cek 1 2 tes 1 2 3 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan beserta rombongan, yang kami hormati Camat Lampihung atau yang mewakili beserta Forum Komunikasi Kecamatan Lampehong, yang kami muliakan para habaib, alim ulama, guru-guru agama, serta tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus memperingati Haul Abah Guru Sekumpul ke-18 serta haul jama untuk pendiri dan guru-guru Komplek Pendidikan Ibnu Sulaiman, Desa Sungai Awang, Kecamatan Lampehong, Senin 20 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan 29 Rajab 1440 Hijriah. Segera kita mulai. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, Al-Fatihah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Anakda Muhammad Barkati Amin dan Muhammad Faisal, siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Balangan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Ketua Panitia Pelaksana kepada Mas Rolianor, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam, dipersilakan. Cek satu. Izin Bib, berdiri Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim ulama, para habaib, tokoh masyarakat, guru-guru agama yang berhadir di Masjid Syuhada Lampihong pada pagi hari ini. Terlebih khusus yang kami muliakan ayahanda kita Habib Abdurrahman Assegaf yang sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Yang kami hormati hadir juga di tengah kita Bapak Kapolsek Kecamatan Lampihong, Bapak Dan Ramil. Kemudian yang kita hormati Ketua Masjid Syuhada. Yang kami muliakan juga hadir di tengah-tengah kita Ustadz Abdurrahman LC Amagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru, serta staf tata usaha, baik Raudatul Atfal Al-Mukhtar, kemudian
Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6 Balangan, Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Balangan, serta Madrasah Aliyah Negeri 3 Balangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami dari RA, MIN, MTSN dan MAN, serta hadirin yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada sampian sabarataan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 20 Februari 2023 bertepatan dengan tanggal 29 Rajab tahun 1440 Hijriah. Kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi di masjid ini guna bersama-sama melaksanakan kegiatan mulia, yakni kita bersama-sama melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita rangkai dengan acara haul Abah Guru Sekumpul yang ke-18. Juga kita minta doa nantinya untuk guru-guru pendiri Yayasan Ibnu Sulaiman Desa Sungai Awang yang telah mendahului kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah, perlu kita sampaikan bahwa kegiatan peringatan Isra Mi'raj dan haul Abah Guru Sekumpul yang ke-18 ini dilaksanakan gabungan oleh 4 sekolah atau 4 madrasah, yaitu RA Al-Mukhtar, kemudian MIN 6 Balangan, kemudian MTSN 4 Balangan, dan MAN 3 Balangan. Semua itu berada di komplek pendidikan Ibnu Sulaiman Desa Sungai Awang. Alhamdulillah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa siswa dan siswi yang hadir di sini ulun sebutkan untuk RA itu jumlahnya sekitar 35 orang. Untuk MIN 6 Balangan itu jumlahnya 173 orang. MTSN 4 Balangan jumlahnya 430 orang. Dan MAN 3 Balangan jumlahnya 168 orang. Alhamdulillah mereka bisa berhadir di sini, dan juga kami mengundang orang tua siswa, orang tua wali untuk berhadir di acara ini guna bersama-sama memeriahkan, mentazimkan kegiatan pada hari ini. Kami juga berterima kasih yang pertama kepada panitia masjid yang sudah memberikan fasilitas tempat bisa melaksanakan kegiatan di sini. Awal mula Bapak Ibu, kami berencana melaksanakan kegiatan ini di komplek pendidikan kami, yaitu di MAN 3 Balangan. Kan tetapi karena melihat antusias dari siswa, juga antusias dari orang tua siswa, juga masyarakat sekitar, sehingga ditambah lagi dengan keadaan cuaca sekarang. Nah, cuaca sekarang kan tidak bisa kita perkirakan, hujan itu sudah musimnya sekarang, sehingga kami pikir kami tidak bisa melaksanakan di komplek pendidikan kami, sehingga kami alihkan ke masjid ini. Alhamdulillah panitia masjid mengizinkan sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih ini kepada ayahanda kita Habib Abdurrahman Assegaf yang sudah membantu kami, terutama untuk menghubungi Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Syairaji. Beliau sekarang sudah meluncur ke tempat kita. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi bisa berhadir di tengah-tengah kita untuk memberikan tausiahnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru, baik dari RA, MIN 6 Balangan, MTSN 4 Balangan, dan MAN 3 Balangan yang sudah membantu
membantu untuk terlaksananya acara kegiatan pada hari ini. Bantuan baik berupa bantuan dana, bantuan tenaga, pemikiran dan sebagainya. Kami sangat berterima kasih. Semoga acara kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Juga terima kasih kepada para panitia dari USIM, baik dari USIM MAN 3 Balangan, kemudian dari USIM MIM TSN 4 Balangan yang mulai kemarin sudah bekerja sehingga bisa kita laksanakan pada acara hari ini. Dan kami atas nama panitia mohon maaf Bapak-bapak, ibu-ibu, para habib, para ulama, apabila dalam kegiatan ini terdapat kesalahan, kekhilafan, kekurangan dan sebagainya, kami sekali lagi mohon ampun, mohon maaf, karena inilah yang dapat kami laksanakan. Kami hanya berharap, hanya berdoa, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya mendapatkan keberkahan untuk kita sabarataan. Nah, kira-kira ini tidak panjang lebar dari ulun. Sekali lagi mohon ampun dan mohon maaf, dan ulun ucapkan terima kasih juga sekali lagi kepada barataan yang hadir di sini. Sekali lagi mudah-mudahan acara ini bisa mendapatkan keberkahan, tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, saya hilaf mohon maaf. Ulun akhir ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan yang mulia para habaib dan serta para alim ulama, selanjutnya marilah kita bersama-sama membacakan tahlil yang mana pahalanya nantinya akan kita berikan kepada para tokoh pendiri dari Komplek Pendidikan Ibnu Sulaiman dan juga untuk memperingati Haul Abbas Kumpul ke-18. Dan untuk memimpin tahlil ini kami mintakan dengan hormat kepada Ustadz Haji Abdurrahman LCMAG. Kepada beliau kami persilakan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم محمد اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم دنا محمد يا ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بحمده سبحان الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم فاتحة آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا يا مولانا لأولئك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك وقدرك من الصابرين من الحلال مرزوقين من الحرام معصومين الجنان منعمين وإلى وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب ناظرين متمتعين ردنا الله مليك مردا جميلا ردنا الله مليك مردا جميلا ردنا الله مليك مردا جميلا لا تجعلنا من الشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا ثبتنا اللهم على قراءتنا هذه وغيرها ثواب جزيلا وجرمك عظيما قبلنا منا فضل قبل حسن جليلا جليلا اجعل اللهم يا مولانا ثواب ما قرأنا وكبرنا هللنا زمن العظم صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي إخواننا الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى الصحابة قرابة التابعين وتابع التابعين بإحسان الدين ثم إلى رحل المعلى والشبيك والبقيع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح الشيخ محمد زيني بن عبد الغني ثم إلى روح جدنا الشيخ أحمد جمهوري بن جهارس ثم إلى روح سليمان ثم إلى روح جدنا الشيخ حاجي محمد كردي بن سدو ثم إلى روح حاجي محمد سبلي ثم إلى روح حاجي عبد الله ثم إلى روح عبد الشكور ثم إلى روح مصران ثم إلى روح أرداني بن رئيس ثم إلى روح مشايخنا وكل من تعلموا ودرسوا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين أرداني بن رئيس
اللهم اجعل فكاكا لهم من النار فداء لهم من النار عتقا لهم من النار حجابا لهم من النار سترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil mala'i a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama fikrum min darayil asafil Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yaj'ala sayfi maskuran fihi mahmudan wa yaktuba amali fi amalil maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wasilatil mausula. Allahumma ya man ilaika tawajjahul amalu wa ta'udu dhafira wa ala babi zatihi tuhaduri halu wa tasaha minhu huyudatul khamira. Natawajjahu ilaik bi asafi wa saladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin Sayyidina Muhammadin alladhi amadi salahu alamin antu salliya wa tusallim ala tilkadatil kamila muzdadain amanatik wa hafidhi sirrik wa hamli rakyati da'watika samila ala bil akbar al-mahbub laka wal muqasasi fi syarafil afhar fi kulli mautinin fi madin kudbi wa madhar qasimim datika fi ibadik wasaki kursatika li ahli bidadik sayyidul qarnain wa safi saqalin abdil mahbubil khalis al-mahsusin minka bi ajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahli hadrati rabbi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddim lika jahadan nabil karim wa tawassalu ika bi syarafil maqamil adim Antulah hidana fi harakatina wa sakanatina bi ainin inayatik wa anta wadana fi jami'at wadina wa dukabatina bi jami'i ayatik wa azini bi qayatik wa antubulhana min sarfil kurbi wa ilaikal hadal habibi khayata a'malina wa tataqabbala minna ma taharrakna fihi min yadina wa amalina وتدلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتدلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتدلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الترائق تباه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. Allahumma lana atma'an bi rahmatikal khassati wa la tuhrimna wa dununan jamilatan hiya wasilatun ilaika wa la tuhibna amanna bika wa bi rasulika wa ma jabihi minad din wa tawajjahna bi ilaikal mustafiin antuka bila mutiba minna bil ufran antuka bila mutiba minna bil ufran antuka bila mutiba minna bil ufran wal musi'al bi ihsan wa sa'ila bima sa'al wa mu'amila bima amal wa anta jalana mimman nasara hadal habiba wa wazara wa walahu wa dahara
وأم ببركته وشرف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قدينا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع أقطار منصورة ومعلم الإسلام وعلما بأهلها مأمورا مأنا وسرورا واكشف لهم عقوبة المكروبين واقض الدين المدينين وفي المكذبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين واكف شر المعتدين والظالمين واكف شر المعتدين والظالمين وفدية الله بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وعظهم بالتأييد من عندك ونشر على مؤندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب الإسنياس من جميع البلايا وجعلنا يا رب الإسنياس من جميع البلايا وجعلنا يا رب الإسنياس من جميع البلايا وبالحس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في أعمال بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقسم الفاتحة. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati serta para undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Syairaji akan berada di tempat majelis atau masjid kita ini. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian untuk menunggu beberapa saat lagi nanti untuk mendengarkan tausiah serta ceramah agama dari beliau. Terima kasih. سيدي يا أبا بكر حبكم في القيامة زخري يا عمر افديه بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا الحياة اشتقنا لك
شرقا باق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا خبيب بالفداء طيفه قلبي ذابت في يديه يدي نادته العيون ومها لامس قلبا أحمد يا نور الهدى بشرقا باق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيب بالغداء أحمد يا نور الهدى شوقا ما قد مدى إلي نرجو أن تراك روحي يا حبيب حوضه كوثر ورواه شربة لدواء ارويني يا حبيبي يا طبيب المرايا أنت لي بلسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشرقا باق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا خبيب بالفداء أحمد يا نور الهدى بشرقا باق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا خبيب بالفداء هوده كوثر ورواه شربة لدواء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى شوقا ما قد مدى أيدي أرجو أن تراك روحي يا حبيبي فداء أحمد يا نور الهدى شرقا باق المدى أرجو أن تراك روحي يا حبيبي يا حياة الروح مشابع المنى قسمة مجروحة من حار الأظام يا ما بالمعادي تشفع للجميل أنلني مرابي إليك ربي يا حياة الروح مشابع المنى قسمة مجروحة من حر الأضاء يا ما في المعادي تشبع للجنين النلمي مرابي إليك ربي مالي في القيامة تفي
أرجوك سلاما ما لها سواك بجاه صحابة هم آل المطار أرجوك سلاما ما لها سواك بجاه صحابة هم آل المطار يا حياة الروح نستغمع المنى نهدف الدار مجروحة من حر الأبار يا في المعادي تشفع للجميع أهدني مرابي بكيك ربي صلاة بالسلام المبين لنقة التعين يا غرابي صلاة بالسلام المبين لنقد 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 التعين يا غرابي نبي كان عشرة فيني من عالي كن فيكن يا غرامي نبي كان عشرة فيني من عالي كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقد التعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقد التعين يا غرامي رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله أياما جعلنا حقا نذير مغيثا مسدلا سبل الرشاد من جعلنا حقا نذير مطيعا مسلما سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقد التعين يا غرابي صلاة بالسلام المبين
تهدى إليك صلاة بالسلام المبين بنقطة الطريق يا غرابي وصلاة بالسلام المبين بنقطة الطريق يا غرابي برسول الله والبدوي ورجال من بني علاوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علاوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله يا تاريم يا تاريم يا تاريم يا تاريم شاين الله شاين الله شاين الله شاين الله حبيبنا الكريم
لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي نوتنا بك يا خير الأنام للخلق يا طبيب نوتنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا سيدي يا رسول الله اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العينين حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد
Fatihah. Cek 1 2 tes 1.
Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang kepada Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Syairaji. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah ataupun ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Syairaji. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan, para habaib, para syaraif, zuriyat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diketahui, kalau kita ingin selalu mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad dan ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, syaratnya hanya satu, yaitu kita di dunia selalu bersama dan selalu berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberadaan mereka di tempat kita ini, dan terkhususnya para habaib yang hadir di dalam masjid ini di dalam perayaan Isra dan Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan sebab wasilah kita nantinya akan dikenal Nabi Muhammad, akan dipinandui Nabi Muhammad, dan akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan mereka semua para habaib diberikan panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan kita selalu bersama mereka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir di tempat yang mulia ini, yang ulun tidak bisa menyebutkan satu persatu, semoga mereka semua para alim ulama diberikan panjang umur, sehat wal afiat untuk menyambung daripada apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang kita tidak boleh lepas di dunia ini. Pertama, dengan keluarga Nabi Muhammad Ahlul Bait, supaya kita mendapatkan syafaat Nabi dan kita bisa berjumpa dengan Nabi. Yang kedua adalah dengan para ulama, karena dengan merekalah kita akan mendapatkan warisan-warisan Nabi Muhammad, dan kita akan mendapatkan daripada hidayah atau petunjuk atau nasihat-nasihat, ataupun bagaimana kita supaya selamat dunia akhirat dengan ilmu yang mereka sampaikan. Dan juga kepada seluruh pejabat ataupun jajarannya yang berhadir di tempat yang mulia ini, masjid yang mulia ini, Masjid Syuhada. Mudah-mudahan mereka semua para pejabat diberikan Allah kekuatan lahir dan batin untuk supaya menjadikan kampung kita, daerah kita menjadi yang penuh dengan keberkahan dan dalam ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada seluruh jemaah, terkhusus alhamdulillah kita bergembira dan senang dan bahagia dan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, dengan berkat Habib, anak-anak kita yang kecil-kecil ini, yang mereka memang belum tahu apa tujuan yang kita laksanakan, tapi ini adalah warisan yang terpenting, warisan yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita, yang nantinya kalau kita sudah berada di alam kubur, mereka akan meneruskan. Dulu abah, uma, guru, Habib, mereka mengadakan peringatan peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah warisan
yang menjadikan nanti amal jariah kepada kita, sehingga kita ketika kita berada di alam kubur, kita nantinya akan mendapatkan terus pahala dari Allah, kebaikan dari Allah, dan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini tadi katanya dari TK ya. TK Ibtidaiyah, ya ini yang dari Ibtidaiyah. Alhamdulillah. Ibtidaiyah apa, Bib? Ya. Pon min 6, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 6. Terus lagi MTS Sanawiyah. Terus lagi Madrasah Aliyah. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh dewan gurunya, ustadz ustazah, guru-guru yang membimbing anak-anak kita. Inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diharapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang menggembirakan dan membahagiakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita Muhammad, beliau diutus ke permukaan bumi mualliman, untuk mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebaikan, supaya kita semuanya mendapat kebaikan dari Allah dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan nih anak-anak kita semua, mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak nantinya yang menjadi tunas-tunas bangsa, yang mereka bermanfaat, yang mereka nantinya menjadi kebanggaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak nantinya yang wajahnya penuh cahaya kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Al-Quran, kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, kecintaan kepada para awliya salihin, dan mudah-mudahan hatinya dipenuhi dengan Al-Quran, hatinya dipenuhi cinta dengan Al-Quran, hatinya dipenuhi cinta dengan Allah, hatinya dipenuhi cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya dipenuhi cinta dengan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatinya dipenuhi cinta kepada para aulia wal ulama was salihin, kepada ilmu agama yang bermanfaat, dan mereka nantinya insyaallah akan tersebar ke seluruh pelosok-pelosok yang akan membawa keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kecilnya mereka sudah diadakan, didudukan, dan mereka dihadirkan di tempat yang mulia, di dalam masjid yang mulia ini, dan memperingati yang sangat mulia, peristiwa yang sangat istimewa kepada junjungan kita, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada seluruh ustadz-ustadzahnya, mudah-mudahan diberikan kesabaran di dalam membimbing anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang mana kita sudah ketahui di bulan Rajab adalah peristiwa yang sangat agung, yang mana hikmahnya sangat banyak. Kalau kita mengupas dan membahas mungkin tidak cukup waktunya. Kapanpun, dimanapun, kitab apapun tidak akan sanggup. Sehingga Abuya As-Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengarang satu kitab yang judulnya Wahwa bil Ufuqil A'la. Di situ membahas dari sekecil-kecilnya bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita ingin ketahui yang pertama adalah perbedaan antara bahwasanya di sana ada namanya Habibullah dengan ada namanya Khalilullah. Habibullah ini adalah titel yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau Isra dan Mi'raj. Khalilullah ini adalah titel yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maknanya sama, kekasih Allah, tapi keadaannya berbeda. Khalilullah, kekasih Allah, yang Allah berikan titel itu kepada Nabi Ibrahim, itu yu'ta ba'da talab, diberikan setelah meminta. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin, aku pergi menuju Allah supaya aku mendapatkan anugerah Allah dan aku akan sampai di hadratnya Allah. Berarti menunjukkan bahwasanya permintaan daripada Nabi Ibrahim supaya beliau sampai kepada Allah. Di dalam ayat Al-Quran lain bahwasanya Nabi Ibrahim beliau mengatakan dan meminta kepada Allah, la tukhzini yauma yub'atsun, jangan engkau hinakan aku ya Allah nanti di padang mahsyar. Ini permintaan Nabi Ibrahim. Beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad
Beliau bukan menuju kepada Allah, tapi dibawa oleh Allah, dijemput oleh Allah, diundang oleh Allah. Dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Beda dengan kalimat ini, Dzahibun ila rabbi sayahdin. Ini menuju, meminta. Dengan kalimat Subhanalladzi asra bi'abdihi, sangat jauh. Yang ini meminta supaya jadi kekasih Allah, yang ini diberi anugerah sehingga menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu Nabi Muhammad digelar Habibullah, sedangkan Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Beda antara Khalilullah dengan Habibullah. Khalilullah yu'ta ba'da talab, Habibullah yu'ta biduni talab, tanpa minta. Tiba-tiba Nabi kita didatangi malaikat, dipersiapkan, dan tanpa beliau mempersiapkan diri, tapi Allah yang persiapkan, dengan dibersihkan tempatnya, dengan diangkat beliau menuju ke tempat yang istimewa. Nah, semua ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi, Nabi Ibrahim minta supaya jangan hina di hari kiamat. Adapun Nabi kita Muhammad disebutkan di dalam Al-Qur'an, yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Pada hari kiamat Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang patut kita syukuri, kita menjadi umat Nabi Muhammad, umat pilihan, umat tersayang, umat dikasihi, umat yang sangat diperhatikan oleh nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang kita kerjakan setiap minggu diperlihatkan kepada Nabi Muhammad, setiap minggu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Ini seperti ini, nah. Ini berkumpul daripada santri ataupun murid-murid kita bersama para habaib, bersama para pejabat beserta guru. Ini semuanya ada rekamannya. Tusajjal, akan direkam. Tu'radu alayya amalu ummati. Kemudian rekamannya akan diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal khamis wa lailatul jum'ah. Jadi nanti rekaman kita ini akan dilihat oleh Nabi Muhammad. Hari ini hari apa? Hari Senin. Nah, nanti kita tunggu hari Kamis, nanti apa yang kita kerjakan ini akan ditunjukkan di Madinah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada habib, ada para ulama, ada guru-guru, ada ustazah, ada murid-murid, ada hadirin jemaah. Semua ini nanti akan dilihat Nabi Muhammad. In kana khairan hamidullah. Apabila mereka berbuat kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. Nah, berarti kita pada hari ini menggembirakan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Maka inilah amalan yang paling besar, yaitu ketika kita membahagiakan, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Anwarul Bahiyah yang disusun oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali Maliki, di sana ada nuqtah faedah yang perlu kita ketahui, bahwasanya Isra dan Mi'raj ini adalah Allah ingin memberkahi langit dan bumi dengan diangkatnya, dikelilingkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hendak memberkati langit dan bumi dengan perjalanan ainul barakah, sumber dari segala keberkahan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dibawa kemana-mana sampai ke Masjidil Aqsa. Itu sebenarnya Nabi ingin supaya Allah menjadikan seluruh alam semesta ini berkah dengan di mana perjalanan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu juga, walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ainul barakah, sumbernya berkah, tapi beliau juga dianjurkan dan disuruh ngambil berkah. Di mana mengambil berkah? Pertama di Bethlehem, tempat Nabi Isa lahir, turun sembahyang berdoa. Di Tur Saina turun sembahyang berdoa. Di Masjidil Aqsa turun sembahyang jadi imam. Itu semua adalah mengambil berkah nabi-nabi yang terdahulu. Jadi di sini ada dua, ada nabi mengambil berkah dan nabi membagi berkah. Sehingga Rasulullah SAW beliau ketika di hadratnya Allah, di situ dinyatakan bahwasanya ainul barakah, ainur rahmah adalah nabi kita Muhammad SAW. Langit mendapat berkah, bumi mendapat berkah, seluruh jagat raya mendapat berkah. Dengan apa? Dijalankan junjungan kita Sayyiduna Muhammad SAW.
Jikalau bukan Nabi kita Muhammad, Allah tidak akan memberkahi alam semesta ini. Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Dari karena itu di dalam kitab Sayyid Muhammad disebutkan, nahnu kulluhum bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita ini berkat Nabi Muhammad. Sehat berkat Nabi Muhammad, afiat berkat Nabi Muhammad, berilmu berkat Nabi Muhammad, dapat mengerjakan ibadah berkat Nabi Muhammad, rezekinya banyak berkat Nabi Muhammad, sembahyang, puasa, baca Quran, istighfar, naik haji, berangkat umrah, semuanya adalah biberkati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai mata kita, telinga kita, hati kita lupa dengan sumber segala keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad, beliau ketika di hadratnya Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya habibi, wahai kekasihku, sal, mintalah, ta'ta, akan kuberi. Fakharran nabiyyu, sujud Nabi kita. Nabi kita tidak minta apa-apa. Beliau minta supaya kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kita selamat nanti di padang mahsyar berkat rahmatnya Rasulullah. Sebab liwaul hamd, bendera kemuliaan dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mafatihul jannah, kunci surga dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu sabiqunal awwalun. Kita umat yang terdahulu, tapi yang pertama kali nanti akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bisa mencari Nabi Muhammad di mana? Di Telaga Kautsar. Kalau Nabi Muhammad ada di Telaga Kautsar, beliau ada di Shiratal Mustaqim, menunggu kita kalau ada yang tergugur, yang terjatuh, diselamatkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian lagi kalau tidak ada di sana, beliau ada di hisab, tempat nanti dihitungnya amal-amal kita. Nabi Muhammad akan bolak-balik di 3 tempat, tempat hisab, Telaga Kautsar, dan Shiratal Mustaqim. Beliau adalah manusia ataupun daripada nabi yang tersibuk, paling sibuk di akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad? Apa tanda syukur kita sebagai umat Nabi Muhammad? Ya seperti ini. Perayaan Isra dan Mi'raj yang kita adakan seperti ini, dalam Al-Qur'an disebutkan, nu'akullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak tathbitan li fu'adina. Tanda terima kasih kita kepada Nabi Muhammad, kita ingat Nabi Muhammad, kita amalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, kita bahagiakan Nabi Muhammad dengan anak-anak kita belajar Al-Quran, anak-anak kita belajar membaca Al-Quran, anak-anak kita diajarkan salawat, anak-anak kita ciptakan kepada para habaib. Ini keturunan Nabi, ini para ulama, ini orang salihin. Nabi Muhammad beliau berpesan, kalau anak kita ini ingin jadi sukses dunia akhirat, ingin menjadi orang yang hebat dunia akhirat, ingin menjadi pemimpin dunia akhirat, ingin menjadi kekasihnya Allah dunia akhirat, ada 3 tipsnya Rasulullah menyebutkan. Pertama, addibu auladakum ala 3 khisal hubbu nabikum. Yang pertama kali yang ditanamkan di dalam hati anak kita, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan kepada anak kita Nabi Muhammad. Apa bah ma Isra Mi'raj? Wah, ini adalah perjalanan junjungan kita Nabi besar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan hadiah anugerah sembahyang 5 waktu. Bah ma Nabi Muhammad di mana kuburnya? Di Madinah. Bah ma siapa umma abahnya Nabi Muhammad? Abahnya Abdullah, ibunya Aminah. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Siapa pamannya? Abu Talib. Ini semua wajib dikenalkan. Ketika isi anak kita adalah Nabi Muhammad, maka ini adalah satu kesuksesan yang tidak bisa dicapai dengan yang lainnya, dan ini adalah menjadikan benteng iman Islam anak-anak kita. Nabi Muhammad menganjurkan supaya anak kita pertama kali yang di dalam hatinya adalah Muhammad. Kita lihat di Madinah. Di Madinah itu kalau tuntung sembahyang subuh, ini ibu-ibu yang ada di Madinah, kaum Ansar wal Muhajirin, itu semua membawa mangkuk. Apa isinya? Air. Berjinjir mereka menunggu keluar Nabi Muhammad, lalu minta tangannya Rasulullah diculupkan ke mangkuk tersebut. Terus ditanya, kenapa? Ini air yang bekas culupan tangan Nabi Muhammad
nanti akan diminumkan kepada anak-anak mereka dan dimandikan kepada anak-anak mereka, mengambil berkah daripada tangan yang mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini didikan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang Madinah cerdas, orang-orang Madinah intelektual, orang-orang Madinah pintar, orang-orang Madinah sukses. Mereka berperang, mereka pengusaha, mereka jadi pembisnis, sukses karena apa? Dari kecil hatinya sudah dicintakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang abah-abahnya lalakian, ini anaknya dibawa ke masjid. Setelah selesai sembahyang, masing-masing kepalanya minta sentuh tangannya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata seorang sahabat ketika beliau sudah tua, waktu aku kecil seperti anak-anak kecil ini, aku dibawa ayah kepada Rasulullah dan tangan yang mulia Rasulullah meletakkan ke kepala aku. Ketika itu terasa sejuknya, terasa dinginnya, terasa nyamannya, terasa tentramnya, terasa bahagianya daripada sentuhan tangan yang mulia Nabi Muhammad di kepala tembus sampai ke dalam hatiku. Sehingga sampai aku tua kada pernah lagi sakit hati, kada pernah lagi duka cita, kada pernah lagi sedih, dan malah hatiku ini terasa nyaman, bahagia. Karena apa? Berkat sentuhan tangan yang mulia Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil sudah dicintakan kepada Nabi Muhammad. Bukan itu aja. Kalau hari Asyura itu anak-anak kecil dikumpulkan Rasulullah. Lihat di dalam hadis-hadis riwayat daripada hari Asyura. Itu kemudian dikumpulkan Rasulullah, bayi yang kecil-kecil itu semuanya diludahi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, sampai besok jangan dikasih makan, dia akan kenyang. Ternyata memang benar, anak-anak tadi kenyang, guring, sampai esok kada makan lagi. Karena apa? Sudah mendapatkan liur yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Abdullah bin Zubair ketika waktu lahir dibawa Mama Sidin. Bawa Mama Sidin kemana? Kepada Rasulullah, minta doakan, didoakan, diberi nama, ditasmiyahi, kemudian lagi ditahnik. Yang terakhir fatafalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Zubair, diludahi Nabi Abdullah bin Zubair. Setelah diludahi selesai, bawa pulang. Sekarang setelah beliau menjadi tumbuh besar, Abdullah bin Zubair akhirnya menjadi gubernur Mekah dan beliau banyak meriwayatkan hadis. Dan Abdullah bin Zubair lah yang sekarang merenovasi Baitullah yang ada ini. Karena waktu itu hancur, kada ada wani yang memberani untuk membaikinya, Abdullah bin Zubair yang memperbaikinya. Semua itu adalah keberkahan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu aja, anak-anak kecil ini semuanya dicintakan kepada Nabi Muhammad, dikenalkan kepada Nabi Muhammad, dan supaya mereka itu selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, hubbu ahli baiti. Wajib kita memperkenalkan kepada anak-anak kita keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai daripada Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin, sampai kepada Ja'far Shadiq, Muhammad Baqir, sampai Sayyidina Muhammad Ahmad bin Isa, sampai Faqihul Muqaddam, sampai Abdul Rahman As-Segab, Abu Bakar As-Sekran, Abdullah Al-Idrus, Sayyidina Abdullah Haddad, sampai ke bawah-bawah, sampai para habaib yang sekarang ini. Kita jangan memandang lahiriahnya keturunan Nabi Muhammad, jangan memandang pekerjaannya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad, jangan itu dipandang. Kalau kita memandang itu, kita tidak akan bisa melihat Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa terhubung dengan Nabi Muhammad. Jangan sekali-kali memandang lahiriah atau sesuatu pekerjaan yang dikerjakan oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Apapun mereka profesinya, bagaimanapun mereka keadaannya, pandanglah darah daging mereka, urat mereka, darah mereka, daging mereka, roh mereka, semuanya adalah bersumber dan semuanya itu adalah rohnya, jasadnya, tubuhnya, dagingnya, uratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita seperti itu pandangan, insya Allah Nabi Muhammad akan nampak, Nabi Muhammad akan selalu bersama kita. Dari karena itu kata Habib Husain Al-Attas Bogor, seandainya keutamaan keluarga Nabi Muhammad ini dibuka Allah, kita tidak akan bisa berkumpul dengan mereka. Karena mulianya mereka, kita tidak sanggup bisa untuk bersalaman dengan mereka, kita tidak bisa bergaul dengan mereka, kita akan kurang adab, kita akan tidak bisa beradab. Tapi alhamdulillah banyak para habaib yang mereka itu
diciptakan Allah atau dijadikan Allah mereka seperti orang biasa, bergaul dengan orang biasa, duduk-duduk bersama orang biasa, supaya kita orang yang awam ini mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kedua, kita wajib mengenalkan anak-anak kita akan keturunan-keturunan Sayyiduna Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, hubbu tilawatil Quran. Jangan sampai lancar membaca tulisan-tulisan yang lain, tetapi Al-Quran kada bisa, Al-Quran kada lancar. Mungkin kita sudah kada lancar Quran, anakku barang. Kita sudah kada pasti Al-Quran, anakku barang. Kita sudah kada bisa tajwidnya, anakku barang. Jangan sampai aku kada bisa, anakku pulang. Nah, kalau sudah anaknya lancar Quran, kalau sudah anaknya fasih Al-Quran, bahagia. Wahai istriku atau wahai biniku, anak kita lancar baca Al-Quran, alhamdulillah. Kayak apa ini? Kita ulah lagi anak, kita tambahi lagi anak, supaya apa? Tambah banyak yang ahli Quran, saking bahagianya. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita kalau dididik cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, cinta Al-Quran, hebat nanti seperti sahabat Nabi. Dulu ada sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Ini dididik oleh Nabi sehingga diakui sebagai keluarga Nabi. Saking cintanya dengan Nabi, sampai Rasulullah mengatakan, Salmanu minna ahlul bait. Salman itu keluargaku, kata Nabi. Karena saking cintanya dengan Nabi Muhammad. Salman ini didikan Nabi Muhammad, imannya, Islamnya, tauhidnya, dan yang lain-lainnya. Pada suatu masa Salman ini hendak kawin. Ya biasa, dan dianjurkan, rugi kalau kada kawin. Sebab nanti kita masuk surga, di dalam Al-Quran disebutkan udkhulul jannata antum azwajukum tuhbarun. Kamu masuk surgalah bergandeng dengan istri kalian. Nah, jadi kalau di dunia kita pernah bergandeng lawan bini, artinya pernah kawin, nanti dalam surga bergandeng juga lawan bini. Tapi kalau di dunia kada kawin, sorangan masuk surga. Aduh, rugi. Yang mampu, ayo miskin, 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 kata Nabi. 3 kali Nabi memadahkan orang miskin, orang miskin, orang miskin. Yang mampu kawin, kada kawin. Ini yang mampu kawin, kada kawin. Yang belum kawin, harus kawin. Yang sudah kawin, itu bapadah lawan nang bini. Salah aja itu. Ulun alhamdulillah semalam dakwah ke pelosok, ke Gunung Loksadu, Bib. Ternyata separuh lebih babinian. Jadi ulun minta angkat tangan nang janda, hampir berataan janda. Ulun hendak berbagi hadiah, pertama kesan anak yatim, yang kedua mu'alaf karena banyak yang masuk Islam, yang ketiga janda. Sekalinya janda yang paling banyak. Tapi kalau janda masih umur 25 tahun, sugih, itu bisa dipikirkan itu. Kan Bib? Bib, kalau ada misalnya janda umur 25 tahun, sugih, hendak lawan pian kayak apa Bib? Siap? Waduh. Alhamdulillah. Kalau Habib siap, yang lainnya siap juga. Karena sudah ada ikutan. Alhamdulillah. Jadi apa ngarannya? Kalau anak-anak kita sudah dididik menjadi orang yang imannya kuat, Islamnya kuat, seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, sidin hendak kawin, cuman sidin minta gani kawan. Kan biasanya kalau hendak kawin kita pasti ada yang membantu, menulungi, menyampaikan. Kan biasanya kayak itu. Akhirnya beliau membawa seorang sahabat yang bernama Jabir. Jabir, tolongi aku hendak lawan seseorang wanita itu. Tolongi. Siap, kata Jabir. Sampai ke rumah Jabir, lalu Salman Al-Farisi berangkat menuju rumah orang tua perempuan tadi. Sampai di sana disambut, silahkan duduk apa semuanya. Ujar Jabir, ini kawan ulun Salman, ini sangat dicinta Nabi, dan ini orangnya sangat luar biasa, dan ini luar biasa di sisi Nabi, sampai disebut Salman minna ahlul bait, kepengen lawan anak pian nang babinian itu. Ujar abahnya, siap, kata bapak, aku takunakan dulu kepada anakku yang perempuan. Nah di sini ketika ada orang melamar anak kita, kita wajib menakunakan lawan anak kita nang babinian. Kalau inya mungkin belum siap. Ini apabila apa ngarannya
kita punya anak perempuan. Nah, lalu ujar abahnya, aku takunakan lawan anakku dulu. Sampai kepada anak yang perempuan ditakunakan, ujar abahnya, itu Salman kepengen hendak lawan Ikam. Siap kada? Dijawab oleh perempuan tadi, wahai ayah, ulun kalau lawan Salman indah, tapi kalau lawan Jabir mau. Subhanallah, ini hati perempuan itu kadang-kadang ada, kadang-kadang seseorang itu ada di hati tapi bukan milik kita. Ya seperti ini, ada di hati tapi bukan milik kita. Ini yang kadang-kadang susah, Habib. Ya, kita kadang-kadang menginginkan seseorang tapi ternyata bukan milik kita. Nah, ini yang kadang-kadang hati itu bisa kacau. Akhirnya apa? Sudah keluar abahnya. Ujar abahnya, anakku tadi mengatakan minta maaf tidak bisa menerima Salman, tapi menerima Jabir. Padahal yang hendak mau tadi kawin adalah Salman, tapi yang diterima adalah Jabir. Bagaimana? Coba kita lihat sahabat Nabi Salman Al-Farisi yang sudah dididik Nabi Muhammad, yang sudah ditarbiyah Nabi Muhammad, yang sudah mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad, yang sudah mendapatkan segala-galanya dari, bagaimana ini anak didiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui bahwasanya yang ingin itu adalah Jabir, bukan Salman. Apa kata Salman? Tidak mengapa, aku siap menerima. Malah ujar Salman, nih ada duit yang rencana gesan jujuran kawin, aku berikan kepada Jabir untuk gesan inya kawin. Adakah yang kayak itu lalakian kira-kira? Adakah yang kayak itu? Pian hendak lawan si seseorang perempuan, ternyata inya hendak lawan kawan kita. Lalu duit ini diberikan lawan kawan kita, nang inya hendak kira-kira kada sanggup, siapapun kada sanggup. Malah ujar Salman, saya minta satu permohonan, nanti apabila nikah saya minta saya jadi saksinya. Adakah yang kayak itu? Mana sudah duit diberiakan jadi saksi pulang. Ayo, lamun lalakian wayah ini, kananakan wayah ini bisa bercabur di sumur karing, bergantung di pohon lombok. Coba lihat hebatnya didikan Nabi Muhammad, hebatnya tarbiyah Nabi Muhammad, menguatkan mereka keimanan, tauhid, keislaman, dan keyakinan, dan tawakal, dan pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terberat. Hendak kawin, duit sudah ada, sekalinya kan diterima orang, nang diterima kawan, pada kawan nak menggani eja. Ini bisa terjadi, bisa terjadi. Kita tulak berdua menggani kawan, sekalinya kita nang dihendaki. Nah, ayo, malah jujurannya dikasih dengan Jabir. Inilah ketika Rasulullah mendidik anak-anak murid beliau, didikan-didikan beliau, tarbiyah-tarbiyah beliau, menjadikan sahabat-sahabat menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Satu lagi kita ambil contoh. Ini seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini beliau seorang pemuda yang tampan, yang kaya, dimanja, pakaiannya bagus, wangi, dan apapun tercapai keinginannya, terhormat di kota Mekah. Namun ketika pertama kali melihat Nabi Muhammad, mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran, Mus'ab bin Umair yang masih muda umur 17 tahunan ini hatinya tersentuh, menangis, masuk Islam. Coba lihat hebatnya Nabi Muhammad SAW bisa menaklukkan orang yang dulunya mereka tidak tahu apa-apa menjadi cinta, dan mereka akhirnya masuk Islam. Melihat Mus'ab bin Umair masuk Islam, mama abahnya marah, diusir, kada diberi duit lagi, kada diberi makanan lagi, tidak boleh pulang ke rumah lagi. Apakah berubah Mus'ab bin Umair masuk Islam? Tetap. Sampai-sampai Nabi Muhammad menangis melihat Mus'ab bin Umair. Karena apa? Sebelum masuk Islam, Mus'ab bin Umair pakaiannya mewah, pakaiannya bagus, wangi. Tapi setelah beliau masuk Islam, pakaiannya compang-camping, buruk, lusuh, tetapi tidak melepaskan agama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian tersebut akhirnya apa?
Mus'ab bin Umair seorang pemuda yang ganteng, yang tabah, yang kuat, yang sabar, yang beriman, yang bertakwa, pintar, cerdas, dijadikan oleh Rasulullah utusan pertama untuk berdakwah ke kota Madinah, yang disebut adalah duta pertama Islam yang diutus oleh Nabi Muhammad ke kota Madinah, padahal masih muda, dan padahal Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang baru masuk Islam. Namun keyakinannya, keimanannya, keislamannya, kecintaannya kepada Nabi Muhammad ini yang mengungguli daripada yang lain-lainnya. Padahal masih banyak sahabat yang lain. Nah, jadi bintang pertama ataupun duta utama yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair. Karena apa? Kecintaannya kepada Nabi Muhammad, keyakinannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, hebatnya dia memegang agama Islam, walau pakaian lusuh, walau compang-camping, diusir umat, tidak dihiraukan lagi, diputus segala hartanya, tidak berubah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan anak-anak kita ini. Ini yang kita mohon kepada Allah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita imannya dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, Islamnya dikuatkan Allah Subhanahu wa taala, takwanya ditambah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang sukses, menjadi kebanggaan, menjadi duta Islam yang menyebarkan agama Allah, yang menyebarkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, yang berperilaku akhlak yang mulia, budi pekerti yang bagus, yang menjadikan kebanggaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, jagalah anak-anak kita terutama di akhir masa ini, di akhir zaman ini, untuk membentengi anak-anak kita, untuk menjadikan anak-anak kita menjadi selamat dunia akhirat. Dan ini yang terpenting, ada 3 pemuda yang dicinta dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pemuda yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pemuda yang selalu menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah seseorang pemuda yang ketika ada kesalahan cepat bertaubat dan dia tidak putus asa untuk terus dia mendapatkan keberkahan dan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir daripada hari Isra Mi'raj ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan 3. Pertama, anibu ila rabbikum, kembalilah kita kepada Allah. Karena siapa-siapa di bulan Rajab kembali kepada Allah, maka di bulan Sya'ban dia akan diberi titel wali, di bulan Ramadan dia akan mendapatkan titel abdan syakura. Jadi karena itu Rasulullah berpesan 3. Pertama, anibu ila rabbikum, ayo kita banyak-banyak bertaubat di bulan Rajab. Yang kedua, aktsiru minal istighfar, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain taubat, istighfar. Yang ketiga, wajtanibul ma'asi, sakawa-kawanya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang dimurka, yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa meninggalkan atau siapa-siapa yang mengerjakan 3 ini, pertama taubat, kedua istighfar, ketiga meninggalkan maksiat, maka di bulan Sya'ban ia akan diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Banyak di dalam kitab disebutkan bahwasanya orang yang di bulan Rajab mempersiapkan diri dengan 3 tersebut atas anjuran Nabi Muhammad, di bulan Sya'ban derajatnya diangkat menjadi waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di bulan Ramadan dia dengan bahagia, dia dengan senang menerima daripada segala pemberian Allah, sehingga dia menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur, hamba yang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada kesedihan duka cita, dan selalu mendapatkan kabar gembira dari Allah, dan umurnya disudahi dengan husnul khatimah dan berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira yang dapat ulun sampaikan, walaupun ringkas dan singkat. Ampun maaf salah dan khilaf. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan salah wasilah untuk kita nanti berjumpa dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nanti menjadi wasilah untuk kita bertemu dengan Nabi Muhammad, untuk kita wasilah. Mudah-mudahan anak-anak kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dipandang, dinadharah oleh Nabi Muhammad. Anak-anak kita menjadi ulama-ulama, menjadi amilin-amilin, menjadi orang-orang yang hafal Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, cinta membaca Al-Qur'an, cinta kepada salawat, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada aulia, cinta kepada keturunan Nabi Muhammad. Ya Allah, tidak pulang kami dari tempat yang mulia ini melainkan hati kami bersih,
hati kami qalbun salim, hati kami terisi dengan nur cahaya iman dan Islam, dan hati kami juga dimi'rajkan ke hadrat Allah, berjumpa dengan Allah, berangkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah-tambah ya Allah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, tambah-tambah kerinduan kami kepada Nabi Muhammad, tambah-tambah kami ya Allah kekuatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Pulang dari tempat ini, semua urusan kami dipermudah, semua hajat kami dikabulkan, semua dosa-dosa kami diampuni, terutama dosa ayah ibu kami ya Allah. Mereka yang masih hidup panjangkan umurnya, berikan kesehatan. Mereka yang sudah berada di alam kubur, meluaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka kubur dari kebun daripada kebun syurga. Ya Allah, ayah ibu kami yang mereka sudah berada di alam kubur, rahmati mereka, kasihi mereka, dan pelihara anak-anak kami ya Allah. Sayangi anak-anak kami ya Allah, jaga anak-anak kami dari pergaulan bebas ya Allah. Jadikan mereka pemuda-pemudi yang tangguh, pemuda-pemudi yang bermanfaat, pemuda-pemudi yang nantinya menjadi tunas-tunas sebangsa, bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, terkhusus kepada daerahnya ya Allah. Ya Allah, apabila pulang kami dari tempat yang mulia ini, melainkan satu persatu kami mendapatkan anugerah, hadiah terkhusus Isra dan Mi'raj junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala rahasia Mi'raj, segala rahasia Isra, segala rahasia perjalanan Nabi Muhammad, semuanya akan kami dapatkan ya Allah, dengan berkat kami berkumpul dengan orang-orang salihin dan para habaib, dan juga dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim ala asyrafil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salah dan khilaf ampun maaf. Ini yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita bersama-sama berdoa untuk mengambil berkat acara kita pada hari ini. Dan untuk memimpin doa ini kami mintakan dengan hormat kepada Ayahanda Habib Abdurrahman Assegaf. Kepada beliau kami silakan. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syarakatin wa arjatan minan nar wa afindal hisab. Allahumma fil lana dunubana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عفا والعافية وأمن دائما في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Akhirnya ulun sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada adik-adik sekalian yang ingin penarang hati tadi bisa berhubungan dengan panitia di luar dengan infak atau sedekahnya sebesar Rp10.000.